Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membuka presentasi final project dari kelompok kami, yaitu pembuatan rotary encoder dari sensor infrared. Selanjutnya yaitu perkenalan anggota dari kelompok, yaitu ada Ahmad Hussein, saya sendiri Delwadi Raja, ada Fatahillah Kako, dan Veronica Juninda. Rotary encoder merupakan sebuah perangkat elektronik yang dapat memonitor gerakan dan posisi. Cara kerja rotary encoder ini umumnya menggunakan sensor optik untuk menghasilkan serial pulsa yang dapat diartikan menjadi gerakan, posisi, dan arah. Hal ini akan membuat posisi sudut benda berputar dapat diolah menjadi informasi berupa kode digital oleh rotary, seperti nilai radian per menit atau RPM. Kemudian pada proyek kali ini, kami menggunakan sebuah sensor yaitu sensor inframerah, di mana sensor inframerah ini merupakan suatu rangkaian elektronika yang digunakan untuk mendeteksi sinar inframerah pada area kerjanya. Kemudian pada sensor ini memiliki dua komponen penting yang digunakan pada proyek kali ini, yaitu antara lain adalah pemancar atau transmitter dan penerima atau receiver. Pemancar ini, sensor inframerah ini merupakan sebuah fotodioda yang dapat memancarkan sinar inframerah. Sedangkan receiver merupakan dioda khusus yang berfungsi sebagai penerima sinar inframerah, yang mana transmitter mengirimkan uh, sinar tersendiri, kemudian diterima oleh receiver. Lanjut. Transmitter inframerah sendiri memiliki kerja tertentu di mana transmitter memancarkan sinar inframerah. Kemudian sinar akan dipantulkan kembali setelah mengenai objek tertentu yang kemudian diterima oleh receiver. Besarnya sinyal atau jangkauan yang dapat dideteksi oleh sensor ini dapat disesuaikan dengan potensiometer yang ada di modul. Kemudian ketika pantulan sinar yang kemudian diterima oleh receiver, atau ketika ada objek di depan modul, sensor kemudian apabila ada objek yang terdeteksi, maka lampu LED akan menyala, yaitu lampu LED detektor. Akan tetapi sinar inframerah sendiri tidak dipantulkan kembali ke receiver jika benda di depannya merupakan benda hitam. Sementara LED power akan terus bekerja apabila sensor ini menerima tegangan atau sumber daya. Baik, selanjutnya adalah komponen yang kami gunakan untuk membuat sensor ini. Rotary encoder atau RPM counter dibuat dengan beberapa komponen, yaitu yang pertama modul sensor infrared seperti di gambar. Kedua Arduino, ini kami memakai Arduino Uno. Selanjutnya kabel jumper untuk wiringnya. Selanjutnya OLED untuk menampilkan hasil bacaan RPM yang dibaca oleh sensor kami. Selanjutnya breadboard untuk wiring juga. Nah, ini adalah dokumentasi sensor yang kami buat. Di sebelah kiri gambar ada wiring sederhana dan sebelah kanan adalah foto yang sudah kami buat yang kami buat pada saat kelompok. Kemudian saya akan menjelaskan secara singkat kode program. Di sini kami menggunakan beberapa library. Yang pertama W.H untuk wiringnya I2C. Selanjutnya ada Fruit GFX.h, ada Fruit SSD 1306.h itu untuk OLED-nya. Kemudian mendefinisikan lebar tinggi dan reset nanti kaitannya pada OLED-nya itu lebar dan tinggi format luasan OLED yang kita gunakan.
Kemudian ada float ref sama dengan 0, ini nanti untuk interrupt. Kemudian ada RPM value, previous, sama time. Kemudian masuk ke selanjutnya, ada memanggil fungsi dari library yang kami gunakan, yaitu ada Fruit SSD 1306. Fungsi untuk OLED-nya itu memasukkan lebar, tinggi, end wire, dan reset yang sebelumnya sudah dideklarasiin 128, 64, 4 untuk resetnya. Kemudian ini kami membuat fungsi interrupt, gunanya untuk mereset pembacaan. Ini di dalamnya ada ref plus di mana pada awalnya kami mengeset nilai ref sama dengan 0. Jadi akan bertambah seiring berjalannya fungsi interrupt dipanggil. Kemudian masuk ke void setup. Kita memulai komunikasi dengan baud rate 9600. Kemudian kami memanggil fungsi attach interrupt, satu interrupt dan rising. Ini untuk memanggil fungsi interruptnya. Jadi mulai dari situ interruptnya on. Terus kemudian OLED begin SSD 1306 switch itu untuk memanggil alamat OLED-nya. Kemudian OLED clear display agar displaynya clear. Kemudian masuk void loop, kami memberikan delay sebanyak 2000 microsecond atau 2 detik. Kita lanjut ke detach interrupt. Berarti kami meng-off-kan interrupt-nya setelah tadi diaktifkan di setup. Dan nantinya akan diulang setiap void loop berjalan. Ini time min previous, itu untuk waktu yang nantinya kami gunakan. RPM value ref per time dibagi 6000 bagi 2, maksudnya 6000 ini 60.000 ini 60.000 milisecond atau 1 menit 60 detik gitu. Previous sama dengan milis, kemudian ref sama dengan 0 lagi. Kemudian ada OLED clear display untuk membersihkan displaynya untuk agar clear. Kemudian OLED set text size 2 untuk ukuran teksnya yang kami gunakan. Kemudian OLED set text color white, warna putih yang kami gunakan. Kemudian OLED set cursor 12,15 itu seperti koordinat yang ada di OLED-nya yang nanti kita gunakan. Kemudian OLED.println untuk mengeprint seperti fungsi pada umumnya nilai RPM. Kemudian OLED set cursor 25,33 untuk mengatur tata koordinat. Kita akan mengeprint OLED yang println RPM value. Jadi nanti kita mengatur koordinatnya melalui 2 itu tadi, 12,5 untuk nilai RPM string, kemudian 25,33 untuk nilai RPM value-nya. Kemudian OLED display biasa menampilkan. Kemudian serial println RPM value. Iya. Kemudian attach interrupt lagi, dipanggil lagi, diaktifin lagi untuk mereset nilainya. Jadi nanti di awal void loop udah dimatiin, kemudian di akhir loop dinyalain, void loop-nya ngulang lagi, akan berjalan seperti itu seterusnya untuk fungsi interrupt-nya. Oke. Nah, kemudian cara kerja dari alat yang kami buat itu, sensor infrared akan mendeteksi baling-baling motor karena jangkauan kerja alat kita ini sudah diatur jangkauan kerjanya sebesar 0 hingga 2 cm dengan memutar potensiometernya. Nah, sehingga daerah lain selain baling-baling itu termasuk alas motornya itu tidak akan menghasilkan output 1 pada LED detektornya. Kemudian karena kami menggunakan baling-baling 2 sisi, maka setiap satu sisi balingnya yang terdeteksi sensor maka akan diterjemahkan sebagai setengah dari putaran motor. Nah, kemudian banyaknya putaran motor dibagi dengan selang waktu yang dibutuhkan, seperti tadi pada kode program milis, kemudian didapatkan nilai kecepatan dalam satuan waktu milisecond, kemudian dikonversi menjadi dalam satuan waktu menit atau RPM. Berikut video deteksi sensornya.
dia akan deteksi baling-baling dan LED detektornya akan menyala. Kemudian video yang kedua ini kami mengkalibrasi alat yang kami buat dengan takometer hasil pabrikan. Kemudian hasil kalibrasi sesuai percobaan tadi ditampilkan dalam tabel berikut ini. Bisa dilihat perbandingan hasil pengukuran dari alat yang kami buat dengan hasil pengukuran dari takometer hasil pabrikan. Nah, didapatkan persentase error yang telah diakumulasi dengan rumus penjumlahan dari semua error dibagi dengan banyaknya percobaan, yaitu didapatkan error sebesar 4,46%, sehingga hasil kalibrasinya itu sebesar 100% dikurangi persentase errornya. Mungkin persentase yang hampir 5% ini bisa dinilai cukup fatal jika diterapkan pada sistem instrumentasi yang membutuhkan ketelitian yang cukup tinggi. Selain itu, range RPM terkecil yang bisa dideteksi oleh alat ini hanya sebesar 200 RPM. Oleh karenanya, kami mengusulkan sebuah solusi untuk menanganinya agar range RPM bisa lebih kecil lagi dan persentase errornya itu bisa diperkecil lagi, itu dengan cara memperbanyak baling-baling pada motor, sehingga hasil ketelitiannya lebih tinggi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.